komik dengan judul Love Is yang selama 50 tahun ini setiap hari dimuat di berbagai surat kabar di dunia menunjukkan betapa kayanya makna dari kasih itu. Terlebih lagi kasih Kristus yang merupakan kasih sampai akhir. Mengapa disebut seperti demikian? Dengan melihat 3 dimensi dari kasih Kristus yang sampai kesudahnya itu, kita dapat menyongsong masa depan indah seperti yang Ia janjikan dan mengalami pemulihan yang membarui hidup kita. Kasih Kristus menjamin semua itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kasih Kristus yang rela berkorban hingga mati di kayu salib telah menghapus masa lampau yang kelam dan memberikan kehidupan baru yang penuh harapan. Mari kita mengingat dan merayakan kasih Kristus yang mulia tersebut melalui ibadah Jumat Agung yang disertai dengan perjamuan kudus pada tanggal 7 April dan ibadah perayaan Paskah pada tanggal 9 April. Kedua ibadah tersebut dapat Anda ikuti baik secara online maupun secara onsite. Secara online dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube yang sedang Anda ikuti ini, yaitu pada hari Jumat untuk ibadah Jumat Agung dan pada hari Minggu untuk ibadah perayaan Paskah. Sedangkan secara onsite akan dilaksanakan secara terpusat di gedung gereja kita di Jalan Pasir Koja 58. Masing-masing di dalam 3 kali ibadah, yaitu pada pukul 8, 9.45 dan 11.30. Alokasi jam ibadah seperti yang Anda lihat di layar. Untuk mengikuti ibadah Jumat Agung dan ibadah perayaan Paskah secara onsite, Anda perlu memiliki tiket. Tiket telah dibagikan secara cuma-cuma pada hari Minggu tanggal 26 Maret lalu di setiap ibadah di masing-masing satelit. Bila Anda memerlukan tiket tambahan atau ingin menukar tiket dengan jam ibadah yang lain, Anda dapat menghubungi petugas tiket di konter informasi atau melalui WhatsApp di nomor 0811 588 580. Selama persediaan masih ada. Siapkan hati Anda untuk menghadiri kedua ibadah yang sangat penting tersebut dengan mengikuti pertemuan doa Prapaskah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu sampai Kamis, tanggal 2 hingga 6 April pukul 18.30 malam. Pertemuan doa tersebut dapat Anda ikuti baik secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 maupun secara online melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan. Selain itu, Anda dapat mengikuti pula retreat Prapaskah setiap hari di setiap waktu dari hari Minggu sampai Sabtu, tanggal 2 hingga 8 April secara online. Penjelasan tentang retreat ini dapat Anda lihat di YouTube Doa Fajar Pengharapan. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Hari ini kita merayakan kebesaran Tuhan kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menang memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Serukan segenap hati kami. Hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat
angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari, ucapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, akan kekuatanmu. Kau mulia dan mulia, Kaulah semua memujimu. Biar semua yang bernapas memuji nama Tuhan. Mari sama-sama serukan. Kau terbesar dan mulia, akan semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, Kaulah semua memujimu. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Hari ini kita mau bersuka cita di hari raya Tuhan. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama Kau ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, oh haleluya, bersukacita selamanya. Mari semua umat Tuhan bertepuk tangan di atas kepala.
harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Oh, Kaulah sukacita, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Kasih adalah perasaan yang dimensinya sedemikian kayanya, sehingga maknanya tidak dapat digambarkan hanya dalam satu kalimat saja. Hal tersebut nampak dalam komik satu panel atau single panel komik yang bernama Love Is. Kasih adalah. Komik dalam bentuk gambar sepasang laki-laki dan perempuan dengan wajah bocah yang polos dan dengan kata Love Is tertulis pada panel tersebut. Frasa yang diteruskan dengan satu kata atau lebih sehingga membentuk satu kalimat pendek yang menjelaskan arti dari kasih. Sebagai contoh dari kalimat tersebut adalah love is forgiving and forgetting. Kasih adalah mengampuni dan melupakan. Love is sharing. Kasih adalah berbagi. Love is what helps you through hard times. Kasih adalah apa yang menolong Anda untuk mampu melewati masa-masa yang sukar. Dan ini yang paling terkenal, yaitu love is being able to say you're sorry. Kasih adalah mampu berkata, Anda merasa menyesal dan minta maaf. Komik ini diciptakan dan digambar oleh Kim Croft, seorang pemudi dari Selandia Baru untuk calon suaminya, Roberto Casali. Mereka bertemu di California di akhir tahun 1960-an dan jatuh cinta satu sama lain. Untuk menggambarkan perasaan cintanya terhadap Roberto, secara iseng Kim melukis gambar sepasang bocah laki-laki dan perempuan pada secarik napkin atau kertas serbet yang biasa digunakan orang ketika makan. Berawal dari situ lahirlah komik Love Is yang terkenal itu. Sekarang 50 tahun telah berlalu. Kim dan Roberto Casali sudah meninggal dunia. Namun setiap hari, kecuali pada hari Minggu, komik itu masih tetap dimuat di berbagai surat kabar di dunia. Selama kurun waktu ini sudah lebih dari 14.000 gambar dan kalimat love is yang dibuat dan yang masih akan terus dibuat. Artinya 14.000 makna masih belum cukup untuk menggambarkan arti dari kata kasih atau cinta. Hal ini menunjukkan betapa kayanya makna dan dimensi dari kasih itu. Sangat kayanya makna dan dimensi dari kasih tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa kasih memiliki daya dan kekuatan yang sedemikian besarnya. Sehingga secara positif, kasih dapat mengangkat kehidupan dari keruntuhan kepada pemulihan. Kasih seperti itulah yang ada pada diri Allah, yang Ia nyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih Allah dalam Kristus yang mengangkat hidup kita dari jurang kebinasaan dan membawa kita ke masa depan yang indah sebagaimana yang Ia rencanakan. Sehingga kita dapat berkata, love lifted me. Kasih mengangkat diriku. Love lifted me. Kasih Tuhan yang mengangkat dan memulihkan kehidupan umat manusia itu yang akan kita renungkan dan syukuri di sepanjang bulan ini. Bulan di mana kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib dan merayakan kebangkitannya dari kematian. Itulah dua peristiwa sejarah yang merupakan tonggak iman
serta tumpuan bagi pengharapan akan masa depan yang tidak akan mengecewakan. Dua peristiwa penting yang akan kita rayakan dalam ibadat Jumat Agung dan Minggu Paskah pada pekan yang akan datang, baik secara online maupun secara onsite. Untuk memulai telaah tersebut, pertama-tama kita akan melihat peristiwa yang terjadi sehari sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, diadili secara tidak adil oleh pengadilan agama Yahudi, dan kemudian diserahkan oleh para pemuka agama Yahudi kepada penguasa kekaisaran Romawi untuk disiksa dan disalibkan. Peristiwa tersebut antara lain dicatat di dalam Yohanes pasal 13. Kita akan melihatnya dengan menelaah ayat 1-5 dan dengan membacanya dari Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ayat 2. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Peristiwa yang dicatat di ayat-ayat yang baru saja kita baca ini terjadi sebelum hari raya Paskah dimulai. Di malam itu Yesus melaksanakan perjamuan bersama dengan para muridnya. Perjamuan yang sekarang lazim disebut sebagai perjamuan malam yang terakhir, the Last Supper. Disebut seperti demikian karena itulah perjamuan yang terakhir yang dilaksanakan oleh Yesus bersama dengan para muridnya sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan kemudian disalibkan pada keesokan harinya. Sebagaimana yang ditulis di ayat 1, di waktu itu Yesus telah mengetahui bahwa saat bagi dirinya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, yaitu melalui kematian dan kebangkitannya, sudah tiba. Dengan kata lain, Yesus sudah mengetahui bahwa penderitanya sampai mati di kayu salib telah berada di ambang pintu. Dengan latar belakang seperti itu, selanjutnya ditulis, ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini. Yang dimaksudkan dengan kalimat itu adalah bahwa Yesus mengasihi para pengikutnya, yaitu para muridnya di masa itu, dan kita semua yang hidup di masa kini. Lebih jauh dijelaskan bahwa ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. He loved them to the end. Ia mengasihi mereka sampai akhir. Kalimat ini menunjukkan kualitas dari kasih Kristus. Kualitas yang berbeda dengan kualitas dari kasih manusia pada umumnya. Berbeda, sehingga dijelaskan dan ditegaskan bahwa Yesus mengasihi sampai akhir. Kasih sampai akhir. Mengapa kasih Kristus disebut seperti itu? Yang pertama, karena dalam kasih, ia melayani sampai kesudahannya. Saya ulang, yang pertama, kasih Kristus disebut sebagai kasih sampai akhir. Karena dalam kasih, ia melayani sampai kesudahannya. Yang saya maksudkan dengan melayani sampai kesudahannya ini adalah bahwa Yesus bersedia melayani secara maksimal. Yaitu dengan mengambil posisi sebagai seorang hamba yang menduduki peringkat terendah. Hamba peringkat terendah yang di dalam budaya Yahudi bertugas membasuh kaki para tamu yang datang berkunjung
ke rumah seseorang. Malam itu, Yesus mengambil tugas dari hamba yang terendah tersebut. Hal itu ditulis di ayat 4-5. Di ayat 5 dicatat bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Padahal seperti yang diakui oleh para muridnya dan yang Yesus katakan sendiri di ayat 13, bahwa dia adalah guru dan Tuhan mereka. Guru dan Tuhan yang seharusnya dihormati dan dilayani. Namun malam itu, bukannya para muridnya yang membasuh kaki Yesus, tetapi justru Yesus yang membasuh kaki mereka. Hal tersebut menunjukkan kerendahan hati dan kasih Kristus dalam kerelaannya untuk melayani sampai tuntas. Kerelaan Yesus dalam melayani sebagai seorang hamba tersebut telah mengubah sikap Samuel Logan Brengle, seorang ahli hukum lulusan DePaul University di Greencastle, Indiana, Amerika Serikat yang hidup di abad yang lalu. Kecerdasannya yang sangat tinggi mengakibatkan seusai Brengle menamatkan pendidikannya, berbagai pintu karir terbuka lebar bagi dirinya. Namun Brengle menolak semua tawaran tersebut karena ia meyakini bahwa Tuhan memanggil dirinya untuk melayani sebagai seorang pengkhotbah. Memang kemampuan Brengle dalam berkhotbah sangatlah menonjol. Untuk melengkapi dirinya dalam pelayanan di masa depan, ia melanjutkan pendidikan di Boston Theological Seminary di kota Boston. Selepas dari pendidikan tersebut, ia memperoleh beberapa tawaran untuk mengembalakan gereja-gereja metodis yang besar. Namun Samuel Brengle merasa lebih tertarik untuk melayani sebagai seorang pengkhotbah di lembaga bala keselamatan yang saat itu belum terlalu lama dibuka di kota Boston. Oleh karena itu, ia pergi ke Inggris dan menemui William Booth, pendiri dari Bala Keselamatan, guna menyatakan keinginannya untuk mengabdikan diri melalui lembaga tersebut. Walaupun telah melihat bahwa latar belakang pendidikan dari Samuel Brengle sangatlah cemerlang, namun William Booth justru menugaskan Samuel Brengle untuk memasuki barak pelatihan Bala Keselamatan di kota London. Di tempat tersebut, Brengle bukannya ditugaskan untuk berkhotbah di antara orang banyak, tetapi setiap hari ia harus membersihkan dan menyemir sepatu para siswa pelatihan lainnya. Menghadapi tugas tersebut, Samuel Brengle bertanya kepada dirinya sendiri, inikah hal yang terbaik yang dapat saya lakukan dalam Bala Keselamatan? Apakah saya telah membuat keputusan yang keliru? Sementara berpikir seperti itu, mendadak dalam bayangannya, Brengle melihat gambar Yesus yang sedang membasuh kaki para muridnya. Penglihatan tersebut menyentak dan menyadarkan dirinya tentang arti dari pengabdian. Alhasil ia menulis dalam catatan pribadi atau jurnalnya, dan ia tulis juga dalam bukunya yang berjudul Love Slaves sebagai berikut. Saya dapat melihat Tuhanku yang datang dari pangkuan Bapa yang kekal dan kemuliaan surga, serta pujaan para malaikat, membungkukkan diri di depan kaki para nelayan yang sederhana dan tak terdidik, membasuhnya, merendahkan dirinya sendiri menjadi seorang hamba. Seketika itu juga saya berlutut dan berdoa, Tuhan, Engkau membasuh kaki para murid-Mu. Saya akan menyemir sepatu teman-temanku. Pengabdian Yesus sampai akhir, yaitu dengan melayani dan membasuh kaki para muridnya tersebut, telah mengubah sikap dan tata nilai dalam diri Samuel Brengle. Sekarang ia menyadari tentang prinsip hidup sebagai seorang hamba Tuhan, yaitu melayani dalam kerendahan hati dan kasih sampai akhir. Selewat masa pelatihannya di Inggris, ia diutus ke Amerika Serikat untuk melayani di sana. Akhirnya ia menjadi seorang komisioner atau pemimpin teritorial Bala Keselamatan di Amerika Serikat dan menjadi salah seorang tokoh yang berjasa besar dalam meletakkan dasar-dasar doktrin kekudusan di dalam lembaga pelayanan tersebut. Kasih Kristus dalam pengabdiannya sampai akhir itu
bukan saja menginspirasi kita untuk mengikuti teladannya, tetapi juga memberi jaminan bagi kita pada dalam segala keadaan. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus selalu siap mengulurkan tangannya untuk menolong kita tepat pada waktunya. Artinya dalam kasih Tuhan Yesus, kita dapat menyongsong masa depan dengan penuh pengharapan. Yaitu pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Selanjutnya yang kedua, kasih Kristus disebut sebagai kasih sampai akhir. Karena dalam kasih, ia bersikap sabar sampai kesudahannya. Saya ulangi, yang kedua, kasih Kristus disebut sebagai kasih sampai akhir. Karena dalam kasih, ia bersikap sabar sampai kesudahannya. Hal ini terlihat dari kesabaran Yesus terhadap Yudas Iskariot, muridnya yang akan mengkhianati dia dan yang hadir di dalam perjamuan malam tersebut. Yaitu seperti yang ditulis di ayat 2 sebagai berikut. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia, menyerahkan Yesus. Di ayat-ayat selanjutnya, yaitu di ayat 21 sampai 26, ditulis bahwa sesungguhnya Yesus sudah mengetahui niat jahat dalam diri Yudas Iskariot tersebut. Niatan untuk menyerahkan Yesus kepada para pemimpin agama Yahudi demi memperoleh imbalan uang dari mereka. Seperti yang antara lain dicatat di dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Walaupun Yesus telah mengetahui niat jahat dalam diri Yudas Iskariot itu, namun seperti yang ditulis di ayat 5 yang telah kita baca tadi, Yesus tetap rela membasuh kaki yang bersangkutan. Kalau saudara menjadi Yesus di saat itu, kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Di dekat saudara, duduk orang yang sebentar lagi akan mengkhianati dirimu. Apa yang akan menjadi sikap saudara terhadap orang tersebut? Inilah yang Yesus lakukan. Walaupun ia telah mengetahui bahwa sebentar lagi Yudas akan mengkhianati dirinya, namun tetap saja Yesus rela membasuh kaki Yudas Iskariot. Tindakan Yesus ini mengungkapkan bahwa ia di dalam kasihnya telah bersikap sabar terhadap Yudas Iskariot sampai kesudahannya. Dalam kesabarannya itu, Yesus memberi kesempatan kepada Yudas untuk berbalik dan bertobat dari niat jahat yang ada di dalam dirinya. Hal ini selaras dengan apa yang ditulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, yaitu ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ia bersikap sabar sampai Yudas mencapai point of no return. Titik di mana orang tidak dapat berbalik kembali. Point of no return seperti itu antara lain dapat kita lihat di Sungai Niagara yang memisahkan antara negara Amerika Serikat dan Kanada. Sungai yang membentuk air terjun Niagara yang merupakan air terjun yang sangat dahsyat itu. Menjelang tempat di mana sungai tadi berubah menjadi air terjun, ditempatkan sebuah tanda peringatan untuk memberitahu semua orang bahwa 1000 yard atau sekitar 900 meter dari tanda tersebut, orang akan tiba di point of no return. Artinya, bila orang bersikap ceroboh, mengabaikan tanda peringatan tersebut dan terus melewatinya, entah dengan berenang ataupun dengan menaiki sebuah perahu, maka ia akan tiba di point of no return. Titik di mana ia tidak akan dapat kembali. Karena di titik itu arus sungai sudah sedemikian derasnya. Sehingga kalaupun orang tadi ingin berbalik dan kembali, ia tidak akan mampu. Ia akan terseret sampai ke bibir air terjun, hanyut dan jatuh ke dalam air terjun, tergulung di sana sehingga mengalami dampak yang sangat fatal. Sayang, saat itu Yudas mengabaikan kasih Yesus yang di dalam kesabarannya telah memberi kesempatan kepada dirinya untuk bertobat. Sebagai akibat, Yudas tiba di point of no return. Titik di mana ia tidak dapat kembali lagi.
Di titik itu, yaitu seperti yang ditulis dalam Yohanes pasal 13 ayat 27. Yesus berkata kepada Yudas, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Dengan demikian, maka pintu kesempatan bagi Yudas Iskariot untuk berbalik dan bertobat telah tertutup. Ingat, Tuhan adalah pribadi yang panjang sabar. Namun bukan berarti kesabarannya tidak ada batasnya. Dalam kasih-Nya, Tuhan terus bersabar dengan memberi kesempatan kepada orang untuk bertobat. Tetapi apabila kesabarannya itu terus-menerus diabaikan, maka pada batas tertentu, orang tadi akan mencapai point of no return. Di saat itu, ia tidak akan dapat berbalik untuk bertobat. Dengan kata lain, memang Tuhan adalah pribadi yang panjang sabar. Tetapi bukan berarti kita boleh meremehkan dan mempermainkan kesabarannya. Demikianlah, kalau sementara saudara mendengarkan uraian firman Tuhan ini, Roh Kudus berbicara dalam hati saudara, agar saudara berbalik dari jalan kehidupan Anda yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jangan saudara mengabaikan peringatan tersebut. Jangan meremehkan kasih Tuhan di dalam kesabarannya terhadap diri Anda. Segeralah saudara memohon anugerah Tuhan yang memampukan saudara untuk berbalik dari jalan-jalan kehidupan saudara tersebut. Dan alamilah kasih-Nya yang memulihkan masa depan saudara. Sekarang, yang ketiga. Kasih Kristus disebut sebagai kasih sampai akhir. Karena dalam kasih ia mengorbankan dirinya sampai kesudahannya. Saya ulangi. Yang ketiga. Kasih Kristus disebut sebagai kasih sampai akhir. Karena dalam kasih, ia mengorbankan dirinya sampai kesudahannya. Artinya, di dalam perkorban, Yesus tidak pernah bersifat separuh-separuh. Tetapi selalu sampai tuntas. Memang, salah satu hal yang perlu kita pahami tentang sifat Tuhan adalah, kalau ia bekerja, Tuhan selalu bekerja sampai selesai. Tuhan tidak pernah bekerja secara tanggung-tanggung. Apapun yang ia mulai akan diselesaikannya sampai akhir dan paripurna. Artinya, tidak ada pekerjaan Tuhan yang terhenti di tengah jalan alias mangkrak. Sangat berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Tidak jarang, apa yang mereka kerjakan tidak diselesaikan sampai beres. Saudara dapat melihat hal seperti itu di banyak tempat di negeri kita. Yaitu, proyek-proyek yang dimulai dengan gegap gempita, namun kemudian terhenti dan mangkrak di tengah jalan. Walaupun saya tidak menyebut nama proyek-proyek tersebut, tetapi saya yakin saudara mengetahuinya. Karena keberadaan dari proyek-proyek yang mangkrak itu merupakan rahasia umum dan realitas yang tak terbantahkan. Tetapi lain halnya dengan Tuhan. Apapun yang ia mulai, pasti akan diselesaikannya sampai akhir dengan sempurna. Termasuk dalam hal ini yaitu karya pengorbanannya. Pengorbanan Allah dalam Kristus yang dimulai melalui kehadirannya di dunia dengan lahir sebagai seorang manusia di tempat yang sederhana. Hal itu merupakan suatu pengorbanan yang sangat besar. Sebab bila Allah yang Maha Mulia bersedia datang ke dunia sebagai seorang manusia, hal itu merupakan suatu pengorbanan yang di luar akal manusia untuk mencernanya. Terlebih lagi, ia tidak berhenti hanya sampai di situ. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia rela berkorban sampai mati bagi manusia berdosa yang seharusnya dimurkainya. Hal ini antara lain ditulis di ayat 1 tadi, yaitu dalam kalimat, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Artinya, seperti yang telah saya utarakan tadi. Saat itu, Yesus sudah mengetahui bahwa penganiayaan dan penyalipannya sudah berada di ambang pintu. Di sini kita melihat perbedaan antara sikap Kristus dan sikap manusia pada umumnya. Manusia, ketika mengetahui bahwa kesukaran sudah berada di depan mata, pada umumnya mereka akan segera menghindar, bersembunyi, atau melarikan diri. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yesus. Ia tidak menghindari penderitaan tersebut. Karena ia memang datang ke dunia untuk mengorbankan dirinya
bagi kita. Dalam kasih yang sangat besar, Ia rela membayar harga sampai lunas melalui pengorbanannya sampai mati demi membebaskan kita dari dosa dan hukuman dosa. Itulah kasih Kristus. Kasih yang sampai akhir. Kasih yang diwujudkannya dalam pengorbanan sampai kesudahannya. Dengan kata lain, semua yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup saudara tidak akan pernah berhenti hanya sampai separuh jalan saja. Apa yang telah Ia mulai pasti akan diselesaikannya di dalam kasih sampai kesudahannya secara tuntas dan sempurna. Oleh karena itu, dalam masa penantian terhadap penggenapan dari janjinya tersebut, tak perlu saudara berputus asa. Kasih sampai akhir yang Tuhan Yesus telah tunjukkan dengan merendahkan dirinya dalam melayani semua orang tanpa memandang status sosial mereka. Dengan bersikap sabar guna memberi kesempatan kepada kita untuk berbalik dan bertobat. Serta dengan rela berkorban sampai kesudahannya itu memberi jaminan bagi kita bahwa apapun yang Ia janjikan pasti akan dikenapinya tepat pada waktunya. Kita percaya janjinya. Itu masa depan yang lebih baik. The best is yet to come. Bukanlah sekadar janji yang indah untuk didengar, tetapi akan sungguh-sungguh dialami oleh mereka yang percaya kepadanya. Kasih Kristus yang mulia itu akan kita ingat dan merayakan pada pekan yang akan datang. Yaitu melalui ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah yang akan kita selenggarakan baik secara online maupun secara onsite. Secara online dapat saudara ikuti melalui YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Yaitu pada hari Jumat untuk ibadah Jumat Agung dan pada hari Minggu untuk ibadah Minggu Paskah. Sedangkan secara onsite dapat saudara ikuti di gedung gereja kita di Pasir Koja. Masing-masing dalam 3 kali ibadah. Yaitu pada pukul 8, 9.45 dan 11.30. Karena ibadah secara onsite baik untuk Jumat Agung dan Minggu Paskah tersebut merupakan ibadah gabungan dari semua satelit gereja kita. Maka untuk mengikuti ibadah-ibadah tersebut, saudara perlu memiliki tiket. Hal ini adalah untuk menghindari penumpukan jemaat di salah satu jam ibadah. Tiket telah dibagikan secara cuma-cuma dalam ibadah di semua satelit gereja kita pada minggu yang lalu. Apabila saudara masih memerlukannya, saudara dapat menghubungi nomor telepon di bawah ini melalui WA atau WhatsApp. Dan petugas akan menyiapkan tiket bagi saudara selama tiket masih tersedia. Mari dengan bersandar pada kasih Kristus, kita songsong hari depan yang indah seperti yang Dia janjikan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita ataupun mengingkari janjinya. Kasih-Nya adalah kasih sampai akhir, yaitu kasih sampai pada kesudahannya. Itulah kasih yang menyelamatkan, membaharui, dan memulihkan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih-Mu kasih yang menyelamatkan, membaharui, dan memulihkan. Kasih yang sampai akhir. Dalam kasih sampai pada kesudahannya itu, Engkau bersedia melayani kami. Engkau bersedia menerima kami. Engkau bersedia bersiap sabar kepada kami. Memberi kesempatan kepada kami untuk datang kembali kepadamu. Berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Tuhan Yesus, kami menyadari betapa berharga kasih-Mu itu. Oleh karena itu kami mohon anugerah-Mu yang memampukan kami untuk meninggalkan pola hidup kami yang jahat dan kelam itu. Berbalik pada jalan-jalan-Mu yang benar. Oh Tuhan Yesus, ulurkan tangan kasih-Mu dalam kesetiaan yang pasti akan menggenapi janji tepat pada waktunya. Dalam kasih-Mu yang tak terbatas, Engkau membawa kepada kami hari depan indah seperti yang Tuhan rencanakan. Ulurkan tangan kasih-Mu yang menyembuhkan. Ulurkan tangan kasih-Mu yang membuka jalan. Ulurkan tangan kasih-Mu yang memberikan pengharapan itu. Kuasa kesembuhan, pemulihan, dan pembaharuan terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus, dengar doa kami. Doa yang kami naikkan di dalam nama segala nama. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin.
bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memuji-Mu. Dengan mengingat kematian Kristus di atas kayu salib, kita mau bersyukur saat ini. Bersyukur karena pengorbanannya yang telah menyelamatkan hidup kita. Bersyukur karena anugerah-Nya yang besar, yang memberikan kehidupan yang baru kepada kita, memberikan masa depan yang cerah kepada setiap kita. Karena itu mari kita menyiapkan hati kita sekarang untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia berkumpul bersama-sama dengan murid-murid-Nya. Ia mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, kemudian memecah-mecahkan dan membagi-bagikan kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan untukmu. Ambillah dan makanlah, dan lakukanlah setiap kali untuk menjadi peringatan akan aku." Tuhan, kami bersyukur buat korban-Mu bagi hidup kami, buat anugerah-Mu yang besar atas diri kami. Tuhan, kami bersyukur karena kematian-Mu telah menghidupkan kami di dalam kehidupan yang baru, di dalam kehidupan yang memiliki masa depan, di dalam kehidupan yang memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena itu kami bersyukur kepada-Mu dan menyambut roti perjamuan ini dengan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memakannya bersama. Demikian juga sesudah makan, Ia mengambil cawan dan mengatakan, "Inilah cawan perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah, dan lakukanlah setiap kali untuk menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali engkau makan dan minum perjamuan ini, kata Tuhan, engkau memberitakan kematianku sampai kesudahan zaman." Mari kita minum dengan ucapan syukur kita kepada-Nya, karena pengorbanannya yang menyelamatkan hidup kita, membasuh dosa-dosa kita, memberikan hidup yang baru kepada setiap kita. Mari dengan ucapan syukur, kita menyambut cawan perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku,
Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah dengan bersyukur kepada Tuhan. Kami naikkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang kesetiaannya tidak terbatas. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami berjuang seorang diri, menghadapi berbagai kesulitan yang ada di depan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau setia dengan janjimu, Engkau setia kepada umat-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah yang menyegarkan jiwa kami, untuk kebenaran firman-Mu yang menuntun kami, sehingga kami dapat hidup berkemenangan dalam segala keadaan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu, berkat di tengah keluarga, berkat di dalam usaha pekerjaan, berkat kesehatan. Kami tahu semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami umat-Mu. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati umat-Mu, umat-Mu yang sudah dan yang akan memberikan persembahan ucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Berkat-Mu melimpah ya Tuhan dalam kehidupan umat-Mu. Dan sekarang dengan keyakinan bahwa Tuhan berkenan untuk menyatakan kebaikan-Nya dalam kehidupan kami umat-Mu, kami berdoa, kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi, yang datang dari Allah yang mengasihi kami, dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang dapat diandalkan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai jiwaku, bermazmurlah bagi namanya, sebab setianya yang ditunjukkannya padaku. Hai jiwaku, puji namanya yang berkuasa. Hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Bersama kami kini menaikkan pujian, ku menyanyi bagimu. Di rumahmu kami bersuka, betapa mulia namamu, ajaib dan perkasa, hebat segala perbuatan.
menyanyi bagimu. Di rumahmu kami bersuka, betapa mulia namamu, ajaib dan perkasa.